Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Ahmad Kurnaini Zaki Zakaria, Adha Cahaya Gulita, dan saya Hoirina Alifia Kanduni Gusti. Kami akan menjelaskan tentang sel saraf. Yang pertama ada pengertian sel saraf. Sel saraf atau neuron merupakan satuan kerja utama dari sistem saraf yang berfungsi menghantarkan impuls listrik yang terbentuk akibat adanya suatu stimulus atau rangsangan. Sistem saraf manusia memiliki sifat mengatur yang sangat kompleks dan khusus. Sistem saraf menerima banyak sekali rangsangan yang berasal dari berbagai organ tubuh. Semua rangsangan itu akan bersatu untuk dapat menentukan respon apa yang akan diberikan oleh tubuh. Sistem saraf sendiri terdiri dari otak, sumsum tulang belakang, organ-organ sensorik, dan semua saraf yang menghubungkan organ-organ dengan seluruh tubuh. Sel saraf sangat bervariasi dalam hal struktur, fungsi, dan susunan genetiknya. Kemudian ada jenis-jenis sel saraf. Jenisnya terbagi menjadi 3, yaitu neuron sensorik, neuron motorik, dan interneuron. Yang pertama ada neuron sensorik. Fungsi sel saraf sensorik pada umumnya akan membantu dalam hal mengecap rasa, mencium, mendengar, melihat, dan merasakan hal-hal di sekitar. Sel saraf sensorik dipicu oleh input fisik dan kimiawi dari lingkungan. Suara, sentuhan, panas, dan cahaya adalah input fisik, sedangkan bau dan rasa adalah masukan kimiawi. Misalnya ketika menginjak pasir panas, mengaktifkan neuron sensorik di telapak kaki. Neuron-neuron itu mengirim pesan ke otak yang membuat kita sadar tentang panasnya. Yang kedua ada neuron motorik. Fungsi sel saraf motorik berperan dalam gerakan, termasuk gerakan sukarela dan tidak sadar. Neuron ini memungkinkan otak dan sumsum tulang belakang untuk berkomunikasi dengan otot, organ, dan kelenjar di seluruh tubuh. Ada 2 jenis neuron motorik, yakni bawah dan atas. Neuron motorik bawah membawa sinyal dari sumsum tulang belakang ke otot polos dan otot rangka. Neuron motorik atas membawa sinyal antara otak dan sumsum tulang belakang. Misalnya saat makan, neuron motorik di bawah sumsum tulang belakang mengirimkan sinyal ke otot polos di kerongkongan, perut, dan usus. Otot-otot ini berkontraksi yang memungkinkan makanan bergerak melalui saluran pencernaan. Dan yang ketiga ada interneuron. Interneuron adalah perantara saraf yang ditemukan di otak dan sumsum tulang belakang. Ini adalah jenis sel saraf yang paling umum. Fungsi sel saraf interneuron adalah meneruskan sinyal dari neuron sensorik dan interneuron lain ke neuron motorik dan interneuron lainnya. Seringkali mereka membentuk sirkuit kompleks yang membantu kita bereaksi terhadap rangsangan eksternal. Misalnya saat menyentuh sesuatu yang panas, neuron sensorik di ujung jari akan mengirim sinyal ke interneuron di sumsum tulang belakang. Beberapa interneuron meneruskan sinyal ke neuron motorik di tangan yang memungkinkan kita untuk memindahkan tangan. Interneuron lain mengirim sinyal ke pusat nyeri di otak dan kita akan merasakan nyeri. Untuk subbab selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Zaki. Kepada Zaki, dipersilahkan. Baik, terima kasih atas waktunya. Di sini saya akan menjelaskan untuk bagian-bagian sel saraf. Nah, untuk bagian-bagian sel saraf terdapat dendrit, badan sel, dan akson. Untuk dendrit, pengertian dendrit sendiri yaitu bagian neuron yang berfungsi menangkap rangsangan dalam bentuk impuls dan menghantarkannya ke akson. Nah, untuk akson sendiri ialah bagian neuron yang berfungsi menghantarkan impuls dari akson ke sel neuron yang lain menuju saraf pusat yang nanti akan direspon menjadi suatu gerakan. Nah, untuk fungsi dendrit yaitu sebagai penerima rangsang, memperluas area untuk menerima sinyal dari sel saraf lain. Dendrit juga berfungsi menghantarkan sinyal ke badan sel. Kemudian untuk pengertian badan sel. Badan sel ialah bagian utama dari sel saraf yang mengandung bagian-bagian yang umumnya dimiliki oleh sel hewan. Nah, untuk tempat proses, badan sel merupakan tempat proses dari impuls yang diterima oleh ujung-ujung saraf. Badan sel banyak terletak di sistem saraf pusat, namun badan sel yang
yang disebut ganglia, tunggal ganglion, terletak di sepanjang sistem saraf tepi. Kemudian untuk akson. Untuk pengertian akson ialah bagian neuron yang berfungsi menghantarkan impuls dari akson ke sel neuron yang lain menuju saraf pusat yang nanti akan dirasakan menjadi suatu gerakan. Nah, untuk fungsi akson yaitu untuk mengantarkan rangsang dari atau ke badan sel. Terima kasih dari saya. Saya kembalikan ke moderator. Kemudian ada metabolisme sel. Yang pertama ada pengertian. Metabolisme sel adalah suatu proses kimiawi yang melibatkan pertukaran zat atau organisme dengan lingkungannya, di mana pada proses ini memungkinkan sebuah organisme untuk melakukan timbal balik dengan lingkungan, memproses energi tubuh dan berkembang biak untuk mempertahankan hidup. Kemudian metabolisme sel dibagi menjadi dua, yakni anabolisme. Nah, anabolisme ini adalah lintasan metabolisme yang menyusun beberapa senyawa organik sederhana menjadi senyawa kimia atau molekul kompleks. Anabolisme memproses sintesis senyawa kimia kecil menjadi molekul yang sangat besar, seperti yang terjadi. Yang pertama, hormon pertumbuhan. Kemudian, yang kedua, ada insulin like growth factor atau IGF-1 dan IGF-2. Kemudian insulin, testosteron, dan estrogen. Yang kedua ada katabolisme. Katabolisme adalah sebuah proses pemecah atau mengandung energi tinggi hingga menjadi senyawa yang lebih sederhana. Nah, di dalam proses katabolisme terjadi sebuah pelepasan energi dari hasil pemecahan senyawa-senyawa organik kompleks. Kemudian hormon yang dihasilkan kortisol, sitokin, glukagen, dan adrenalin. Kemudian proses anabolisme dalam tubuh. Yang dihasilkan adalah 1. Membentuk perkusor, 2. Konsumsi energi, 3. Pembentukan molekul kompleks. Nah, kemudian ada reaksi katabolisme dalam tubuh. Makanan dan minuman yang sudah dikonsumsi dan masuk ke dalam tubuh akan dipecah oleh enzim yang ada di dalam sistem pencernaan. Melalui reaksi katabolisme ini, protein dipecah menjadi asam amino. Lalu, asam amino bisa digunakan sebagai sumber energi ketika tubuh membutuhkan. Kemudian senyawa ini juga bisa didaur ulang untuk membuat protein atau menjadi urea melalui proses oksidasi. Nah, selain memecah protein, katabolisme juga bisa memecah glikogen menjadi glukosa. Terima kasih kepada teman-teman. Mungkin jika ada pertanyaan bisa disampaikan melalui grup WhatsApp. Mohon maaf jika kami ada kurang lebihnya dalam menyampaikan materi kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.